Halo Sobat Immanuel, jumpa lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Saat ini saya kembali kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang dokter rumah sakit Immanuel, pastinya dokter spesialis anestesi. Tapi dia bukan hanya seorang dokter, tapi juga seorang barista, jago banget bikin kopi dan enak. Dia juga seorang fotografer profesional. Kami beberapa kali ada acara event bersama, menggalang dana. Beliau pernah masuk MURI juga dalam keanggotaannya di PFIM. Kenalkan, Dr. Yohanes Rudianto, SPAN, KIC ya dok? KMN. Iya, konsultan manajemen nyeri ya dok ya. Oleh karena KMN-nya, karena itu kita akan bincang-bincang ngobrolin soal pain atau nyeri. Dok, baik. apa sih yang disebut dengan nyeri itu? Atau pain itu apa sih dok? Oke, yang namanya nyeri itu definisinya ada internasional definisi. Jadi itu adalah pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan. Itu harus ada komponen tidak menyenangkan ya. Kemudian yang berhubungan dengan potensi kerusakan jaringan, maupun digambarkan seperti ada kerusakan jaringan. Tiga hal itu. Jadi ada kerusakan jaringan, ada gambaran seperti kerusakan jaringan, dan potensi kerusakan juga kerusakan jaringan. Contoh yang potensi itu kalau misalnya pernah nggak tangan jarinya diikat kemudian sampai aliran darahnya kurang lancar? Oh iya, langsung jadi kayak gitu. Dulu sakit ya, kan? sakit. Jaringannya belum rusak tapi sakit gitu. Oh, itu namanya potensi. Iya, bakal gitu. Kalau kerusakan jaringan kita semua tahu, kalau jatuh, lecet, ya kemudian luka kulitnya gitu, seperti itu ya. Itu kan nyeri karena ada kerusakan jaringan. Oh, gitu. Yang ketiga tadi yang digambarkan seperti kerusakan jaringan, nggak ada apa-apa tapi disebut chronic pain, disebut nyeri kronis karena tidak ada kerusakan jaringan lagi, tapi nyerinya masih tertinggal, rasanya masih ada, kayak patah hati ya dok ya, mungkin ya. Mengapa dok bisa terjadi nyeri itu? Nyeri itu ya tadi, terutama tiga hal itu yang menyebabkan kondisi yang digambarkan sebagai nyeri itu tadi. Kalau cerita mengenai patofisiologinya dan seterusnya, saya kira jadi panjang ya nanti kita kuliah kedokteran ya dok ya. Apakah ada itu penyebabnya dok ya tadi? Apakah ada beda-beda gitu dok nyeri itu? Ada beberapa klasifikasi sih. Tadi dokter bilang kronik sih tadi. Makanya saya jadi pengen nanya dok, apakah ada jenis-jenis nyeri gitu dok? Ya biasanya bisa dibagi antara akut dan kronis. Iya. Itu dari sisi temporal. Iya. Akut itu artinya ya memang ada kerusakan jaringan tadi atau potensi kerusakan jaringan. Kalau yang kronis tadi yang sudah tidak ada kerusakan jaringan tapi si syarafnya sendiri itu katakanlah dia ada kondisi tertentu sehingga dia menembakkan impuls nyeri padahal sudah ada kerusakan jaringan tapi si syarafnya sendiri. Kita sering sebut bahwa kelainannya neuropathic pain. Jadi nyerinya karena nyeri neuropatik, syarafnya sendiri yang problem. Jaringannya sendiri sudah ada kerusakan. Udah nggak ada kerusakan tapi masih bisa nyeri. Jadi nyeri itu ada akut, ada kronis. Ya. Nah, penanganannya bagaimana sih dok secara kedokteran? Mungkin sobat Immanuel di sini tahu menangani nyeri. Langsung aja minum obat atau bagaimana? Atau menurut KMN sendiri bagaimana nih dok penanganannya? Apakah bermacam-macam? Kan tadi penyebabnya bisa bermacam-macam, jenisnya bermacam-macam, nanganinnya bermacam-macam nggak dok? Sebetulnya penanganan nyeri itu cukup mudah, yang akut terutama itu cukup mudah. Jenis-jenis untuk obat-obat untuk nyeri jenisnya tidak terlalu banyak, kadang-kadang begitu.
Iya. Ya, kalau kita biasanya kita tahu ada golongan seperti parastamol, Iya. golongan anti-inflamasi non steroid, Iya. jadi ada opioid seperti golongan-golongan petidin, fentanyl, morfin kayak gitu-gitu Iya. ya. Atau yang semi opioid ringan seperti tramadol. Iya. Jenisnya nggak terlalu banyak Hmm. dan biasanya lebih mudah kalau akut. Yang problem itu yang nyeri kronis. Nyeri kronis ini biasanya nggak bisa hanya dengan obat, tetapi kadang-kadang harus dengan bermacam-macam cara yang lain. Maksudnya dok, Seperti cara lainnya? seperti misalnya harus tambahan fisioterapi, Oh. kemudian ada tambahan tindakan-tindakan tertentu, misalnya harus pakai epidural. Kalau nyeri cancer yang sudah kronis, lama dan berat itu kadang-kadang harus disertai dengan pemasangan epidural atau tindakan-tindakan yang lebih spesialistik. Atau yang baru-baru ini banyak berkembang itu namanya interventional pain management. Oh, Jadi bukan hanya pain obat, tapi diintervensi. Oh. Di intervensi kita harus melakukan tindakan invasif. Oh gitu, ada tindakan. Jadi tadi menangani nyeri itu berarti ada obat-obatannya. Sepertinya obat-obatannya ada yang dimakan ya dok ya. Ya. Mungkin ada yang disuntikan juga. Betul. Disuntikan juga ada yang langsung ke pembuluh darah. Ada yang tadi dokter juga bilang ada yang epidural. Epidural. Maksudnya dok di sini ya dok ya, Di epidural. punggung, di rongga tulang belakang. Rongga tulang belakang. Tadi juga ada yang secara intervensi tadi, interventional pain management. Nah yang lebih invasif lagi ya dok ya. Nah Ya. itu tuh gimana dok? Invasifnya itu seperti apa, gimana dok? Bisa dokter gambarkan nggak dok? Yang sering kita tangani, terutama di manual juga ini kita sudah tanganin selama mungkin sudah 5 tahun belakangan ini. Iya. Kita bisa melakukan seperti penanganan untuk syaraf kejepit, Iya dok. yang disebut HNP misalnya ya, herniasi nukleus pulposus dari bantalan sendi di tulang punggung kita itu menonjol keluar sehingga menjepit syaraf. Nah itu sebelum diarahkan ke arah tindakan pembedahan, Iya. itu biasanya bisa dicoba dengan tindakan yang disebut interventional pain management tersebut. Jadi syaraf kejepit satu. Kedua, nyeri cancer misalnya. Nyeri cancer area tertentu kita bisa lakukan syaraf yang mempersyarafi area tersebut. Iya. Kita ablasi. Ablasi itu dirusak sebetulnya. Tapi hanya saraf sensoris. Oh saraf Sensorisnya sensoris atau saja. saraf yang Menghantarkan nyeri. menghantarkan nyeri. Iya. Jadi gangguan fungsi ke gangguan motorisnya itu minimal, tidak ada sama sekali karena yang kita arahkan betul-betul yang sensorisnya saja syarafnya. Luar biasa ya kemajuan teknologi kedokteran ya dok ya. Nah tindakan-tindakan tersebut tuh dilakukan di mana dok? Apakah bisa hanya sekedar di poliklinik atau ruang operasi atau ruangan apa dok? Kalau untuk interventional pain management kita harus memerlukan alat bantu untuk visualisasi, sebenarnya visualisasi area yang mau disuntik. Kita harus betul-betul akurat sampai ke syaraf yang kita tuju gitu ya. Jadi biasanya itu dilakukannya dengan imaging bantuan seperti USG. Iya. Yang lebih sering kita lakukan yaitu dengan cara fluoroskopi. Fluoroskopi itu menggunakan prinsip X-ray sebetulnya. Iya. Dan kita lakukannya di CAT lab yang mereka punya gambar yang bagus sekali karena menggunakan alat yang canggih gitu ya untuk C-arm, untuk fluoroskopinya gitu. Sekarang di CAT lab ya dok ya? Biasanya kita lakukan di CAT lab karena memang gambar yang dihasilkan bagus sekali dan kita menggunakan digital, jadi artinya kalau kita menentukan sudut sampai 25 derajat akurat sekali 25 derajat, kemudian kembali ke sudut 0 misalnya, nanti itu semuanya sangat akurat, jadi sangat digital. Kalau sebelumnya kita lakukan katakanlah di kamar operasi, itu tidak bisa terlalu akurat dibandingkan kalau dilakukan di CAT lab. Soalnya perlu diketahui Sobat Immanuel, ibu saya sendiri adalah pasien Dr. Yohanes dan sekarang udah jauh better dokter. Puji Tuhan ya, makanya. Jadi saking memang bebas nyerinya sekarang jadi biasanya menggemuk karena enak makan, enak tidur sekarang. Biasanya dari kadang-kadang dari mulut ke mulut sih. Jadi kalau yang sudah pernah mengalami dan hasilnya cukup bagus, dia bisa merekomendasikan. Karena memang terus terang belum terlalu banyak yang tahu masyarakat mengenai bahwa ada beberapa pilihan untuk tambahan untuk tindakan pain management. Iya. Atau tadi yang saraf kejepit itu awam suka bilangnya apa? Low back pain ya dok ya? Low back pain itu salah satu manifestasi dari yang secara general, secara umum
bilangnya sakit pinggang, padahal jenisnya bisa macam-macam dan penyebabnya bisa macam-macam. Apakah di sendinya, atau di bantalan sendinya, atau dari syaraf yang keluar dari ruas sendi itu yang terjepit tadi. Iya. Ada bermacam-macam. Oh, itu salah satunya. Hmm. Gitu. Dok, jadi tadi berarti saya baru tahu ini. Tadinya saya tahunya tindakan itu hanya di ruang operasi, karena kan ibu saya juga di sana ya dok ya, dilakukan tindakan. Ternyata malahan sekarang dengan cath lab manual yang lebih alat yang lebih canggih ya dok ya, jadi bisa dilakukan juga di ruang cath lab. Jadi bukan hanya untuk jantung ya dok ya, untuk pasang ring jantung saja ya dok ya, tapi bisa untuk tindakan invasif atau interventional pain management ini. Ya. Dok, gejalanya apa sih dok? Yang tadi selain low back pain sebenarnya? Untuk nyeri kronis sendiri itu memang dokter bilang macam-macam. Macam-macam ya. Selain memang yang kelompok besar yang nyeri kronis karena cancer, kalau nyeri karena cancer itu memang biasanya lebih ditanganinya harus dalam jangka panjang karena penyebabnya sendiri kadang-kadang kita tidak bisa atasi ya. Iya. Kalau untuk nyeri kronis yang karena low back pain itu lebih spesifik, biasanya penyebabnya tuh karena sendi sebetulnya, sendi antara tulang belakang. Itu yang paling sering kejadian. Sendi di tulang belakang. Jadi setiap ruas tulang belakang kita tuh antara yang satu dan yang lain tuh punya sendi kanan dan kiri, disebut sendi facet. Iya. Facet joint. Facet joint. Nah, itu yang di antara semua kelainan tulang belakang itu sering sekali terjadi di situ. Selain itu juga kalau di sakroiliak itu antara tulang ekor dan tulang ilium itu juga sering kejadian di situ. Ya, dok, ya. Itu sering kejadian nyeri juga di situ. Kalau untuk facet joint sendiri gejalanya biasanya terlokalisir hanya di pinggang. Hanya di pinggang. Di pinggang saja. Ya. Nah, kalau dia sudah menjalar sampai ke paha, betis, kaki itu disebut nyeri radikuler. Itu biasanya sudah ada syaraf yang kejepit. Kalau syarafnya tidak kejepit, syaraf yang keluar dari antara tulang belakang itu tidak terjepit, biasanya tidak menjalar, hanya ada di lokasi pinggang. Jadi hati-hati ya pada nyeri pinggang. Nggak semua nyeri pinggang itu karena ginjal. Kalau orang awam kalau misalnya nyeri pinggang langsung dokter ginjal saya nggak apa-apa. Gitu. Jadi ternyata bisa juga karena tadi ada kelainan, ada tanda awal dari saraf kejepit ya dok ya. Bisa salah satunya. Iya, ya daerah tulang belakang yang terganggu ya dok ya. Nah, prosedurnya bagaimana nih dok di cath lab sendiri? Apakah hanya yang tulang belakang dok yang di cath lab, atau tadi kanker juga bisa dengan intervensional seperti itu di cath lab? Ada beberapa jenis nyeri cancer yang bisa ditangani dengan cara tadi ablasi di jadi syarafnya, katakanlah dimatikan gitu ya, yang untuk nyerinya. Biasanya tuh yang daerah bawah seperti cancer leher rahim, cancer rectum kalau kita tahu, atau kolon yang bagian bawah, kemudian seperti prostat dan seterusnya, itu jenis-jenis yang bisa dilakukan ablasi karena dia levelnya sangat rendah sehingga tidak mengganggu fungsi motorik ya syaraf utamanya. Itu yang terutama untuk nyeri cancer. Itu dilakukannya juga di cath lab karena saya perlukan yang imaging yang akurat tadi. Gambarnya betul-betul harus akurat sekali, tepat sekali, karena kita bayangkan syaraf kita tuh kecil sekali, hanya kurang dari 1 mili. Jarum kita juga hanya 0, sekian mili. Nah, itu harus bertemu dengan dekat gitu. Dengan si sarafnya dok. Iya, dengan syarafnya. Jadi kita memerlukan gambar yang sangat akurat. Dan kedua, saya ada alat yang namanya radiofrekuensi, itu semacam stimulator untuk syaraf. Setelah jarumnya dekat dengan syarafnya, kita berikan rangsang listrik sedikit untuk mereproduksi nyeri yang biasa dilakukan. Itu harus ada reproduksi nyeri supaya kita yakin persis bahwa jarum itu kita ada lokasinya berdekat sekali dengan syaraf yang kita tuju. Dan itu yang perlu waktu harus cukup waktu untuk mencari, mencari. Prosedurnya biasanya? Ya, dengan alat yang semakin canggih yang saya lakukan di cath lab, biasanya satu syaraf itu semakin pendek waktu yang diperlukan. Biasanya dulunya sekitar 15-20 menit. Kalau sekarang dengan gambar yang lebih akurat, dengan posisi yang lebih akurat, bisa antara 10 menit selesai sampai ketemu syarafnya dan selesai gitu. Sebentar ya? Hanya satu syaraf, tapi persiapannya kan cukup lama. Persiapannya lama, padahal sebenarnya tindakannya hanya 10 menit ya dok ya? 10-15 menit katakanlah untuk satu syaraf. Oke, iya dokter. Nah,
apakah pasiennya harus puasa atau rawat inap dulu atau gimana dok? Untuk tindakan-tindakan seperti ini tidak ya. Iya. Jadi pasiennya rawat jalan bisa, Iya. atau bisa di opname juga kalau memang nyerinya tinggi sekali, Iya. khawatir malamnya tuh masih kesakitan, Iya. itu bisa opname juga. Tapi prinsip sih tidak perlu harus puasa seperti operasi, karena pasiennya juga tidak dibius total. Oh, jadi masih sadar Sadar, ya? sadar dia. Iya, Karena iya. dia harus memberikan feedback bahwa, Iya. oh dengan posisi yang tepat, alat saya bisa mereproduksi nyeri yang biasa dirasakan. Jadi biusnya- Artinya itu feedback itu perlu, Oh. makanya jadi hanya lokal anestesi. Biasanya biasanya. lokal anestesi. Jadi bisa pulang, biasanya bisa Dokter pulang. Yohanes, setelah kalau Sobat Immanuel mau tanya-tanya lebih jauh lagi gimana nih dok? Ke Poli Dokter Yohanes ini kapan aja di Rumah Sakit Immanuel? Saya dokter tetap di Rumah Sakit Immanuel, dan memang dari Senin sampai Sabtu atau Jumat dan Sabtu dengan perjanjian itu bisa datang ke Poli di Pain Clinic lantai 3. Pain Clinic lantai 3, Senin sampai Sabtu ya dok ya? Iya, Dengan perjanjian. terutama kalau Sabtu dalam perjanjian, tapi Senin sampai Jumat saya selalu ada di rumah sakit. Oke, Senin sampai Kalau toh Jumat, memang Sabtu dengan perjanjian. ada pasien, biasanya apakah pasiennya bisa dilakukan juga pemeriksaan di poliklinik, atau kalau terpaksa sekali kita bisa lakukan di ruang konsultasi kapal operasi misalnya. Oke. Jamnya dok? Jamnya fleksibel sampai kira-kira jam 2 jam 3 masih bisa. Jadi jam 8 sampai jam 2 ya dok ya? Senin sampai Jumat atau Sabtu dengan perjanjian. Ya. Oke, thank you Dr. Yohanes. Luar biasa diskusinya dan luar biasa pemaparannya jelas sekali. Banyak menambah info buat saya juga. Oke, Sobat Immanuel, demikian podcast hari ini. Kita kembali lagi di episode yang lain di Immanuel Podcast. Thank you dok.